Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang lagi bokeh mudah-mudahan banyak rezekinya. Yang lagi jomblo mudah-mudahan ya gitu deh. Oke, ada beberapa berita singkat ya di serba-serbi Liga 1 kali ini. Untuk yang suka video ini silahkan like, share, dan komen juga subscribe-nya ya. Kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah tonton, dislike juga nggak apa-apa. Oke? Jadi nggak usah basa-basi lagi. Inilah berita singkatnya. Liga 1 2021-2022 mencatatkan beberapa sejarah dan fakta-fakta unik. Di antaranya, ini pertama kalinya gelaran Liga Indonesia dalam sejarah digelar dalam sistem bubble dan dibagi dalam beberapa seri. Tapi uniknya ada satu seri di mana ada tim yang bermain di kandang, yakni Bali United. Padahal di awal kompetisi tak ada satupun tim yang boleh bermain di kandang. Keputusan yang aneh bin plan. Lalu musim ini juga untuk pertama kalinya dalam sejarah gelaran Liga Indonesia digelar tanpa penonton sepanjang musim. Padahal faktanya Indonesia adalah nomor 1 di dunia dalam urusan ramainya supporter ke stadion. Lalu musim ini pun mencatatkan rekor sepanjang sejarah adalah musim terbanyak dengan pemecatan pelatih di Liga Indonesia. Lalu fakta lainnya adalah rontoknya tim pengoleksi gelar terbanyak sejak era Liga Indonesia, yakni tim Bintang 4 Persipura Jayapura. Dan tentu saja yang paling unik adalah menjelang akhir-akhir kompetisi ini yang menentukan pemain bisa tampil atau tidak bukan lagi pelatih tapi tes PCR. Ya, ini mungkin yang paling unik saat ini. Jadi seolah pelatih itu tak berfungsi. Sekuat apapun pelatih ingin tentukan pemain, tapi kalau hasil PCR-nya positif, ya tentu tak bisa dipakai. Tapi jangan salah, buat tim yang sudah biasa sogok menyogok sih, ini bisa diatasi loh. Sepak bola Indonesia gitu loh. Dan mungkin masih akan ada sejumlah fakta-fakta unik lain yang akan terjadi di Liga 1 musim ini. Pasalnya, Liga belum berakhir. Ada apa dengan Persebaya? Mungkin itu yang ada di benak para fans Persebaya, bonek mania, dan juga supporter tanah air. Tim ini seperti sinyal yang kadang naik, kadang turun. Di awal kompetisi, Persebaya sempat terpuruk. Dari 6 laga, Persebaya cuma menang 2 kali, selebihnya kalah. Di seri 2 dan 3, tim ini meningkat pesat. Di seri 2, dari 6 laga, 4 kali berhasil dimenangkan oleh Persebaya dan 2 kali hasil imbang. Begitupun di seri 3, dari 5 laga, 4 diantaranya dimenangkan Persebaya dan 1 kali hasil imbang. Tapi tiba-tiba di seri 4 ini, tim ini seolah kehabisan bensin. Dari 8 laga yang sudah dijalani saat berita ini dibuat, Persebaya hanya menang 3 kali, imbang 2 kali, dan 3 kali kalah. Dan kami pun coba mencari tahu apa sih yang terjadi dengan Persebaya. Yang pertama, gembosnya pemain. Ya, adanya kasus COVID di seri 4 ini membuat Persebaya harus kehilangan sejumlah pemain lantaran terpapar COVID. Belum lagi polemik kontroversi antara perbedaan PCR antara pihak Persebaya dengan pihak PT LIB membuat tim ini sedikit kecewa dan frustasi. Selain itu, banyaknya pemain yang dipanggil timnas pun membuat tim ini sulit menentukan pemain inti, sementara pemain cadangan pun banyak yang harus absen. Terpuruknya Persebaya ini dimulai usai kalah dari Bayangkara FC, di mana setelah kekalahan ini Persebaya coba bangkit saat lawan PS Sleman dan menang 1-0. Namun kemudian sejumlah pemain hilang.
Ada yang dipanggil timnas, ada juga yang terpapar COVID. Dan imbasnya seolah Persebaya ini sulit untuk menang ke laga-laga selanjutnya. Yang kedua adalah sentralisme. Ya, meskipun terlihat hebat di seri 2 dan 3, namun tak dapat dipungkiri jika Persebaya terlalu bergantung pada duo BT, yakni Bruno dan Taisei. Dua pemain inilah nyawa utama Persebaya di seri 2 dan 3. Ketika dua pemain ini digembosi atau absen, maka terlihat jelas permainan Persebaya kacau berantakan. Lalu yang ketiga, salah buang. Ketika Persebaya memutuskan membuang Jose Wilkson ke Persela dan menggantinya dengan Arsenio Valvot, banyak yang menganggap Persebaya akan jauh lebih sangar, mengingat usia Valvot yang jauh lebih muda dari Wilkson. Tentu harapannya Valvot akan jauh lebih agresif dan lebih hebat dibanding Wilkson. Namun jangan lupa, Jose Wilkson dan Valvot berbeda negara. Yang satu Amerika Latin dan yang satu Eropa Barat. Dimana seperti diketahui pemain-pemain Eropa itu sulit untuk bisa langsung beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia dan cuaca Indonesia yang panas, lembab, dan gaya permainan Indonesia yang militan, yang cepat dan terus bergerak. Berbeda dengan Wilkson yang asal Brazil, di mana cuaca di Brazil mirip dengan cuaca di Indonesia yang membuat Wilkson cepat beradaptasi. Dan memang meskipun dua laga awal Wilkson tak cetak gol untuk Persebaya, namun di laga-laga selanjutnya ia mampu tunjukkan kualitasnya dan ia pun cetak 6 gol untuk Persebaya. Apa yang dialami Persebaya ini mirip dengan yang dialami saudaranya yakni Persib Bandung. Posisi di klasemen pun hampir sama. Di seri 1, 2, dan 3 kedua tim ini menuai hasil yang hampir sama. Begitu juga dengan di seri 4. Perbedaannya adalah jika di Persebaya terlalu mengandalkan duo BT yakni Bruno dan Taisei, maka di Persib bergantung pada duo TK yakni Teja dan Klok. Nasib dua saudara yang hampir sama di musim ini, sama-sama sering digembosi secara halus, baik dari kontroversi wasit hingga kontroversi PCR. Tapi jangan patah semangat, Bajul Ijo dan Maung Bandung. Tetap semangat, tetap berjuang, peluang masih ada. The power of plus 62. Ya gitulah warga plus 62. Ada berita dikit dibesar-besarin, bahkan cenderung rumor hoax pun, bin bullshit pun dibuat. Apalagi soal sosok atau sebuah lembaga yang banyak penggemarnya. Di sepak bola juga gitu, apalagi kalau berita itu nyangkutnya soal Persib, Persija, Persebaya, atau Arema. Seperti yang lagi rame nih, gara-gara striker baru Persib Bruno Katanhede yang katanya dianggap lupa cara cetak gol. Mulai muncullah berita-berita hoak kalau katanya Katanhede akan didepak oleh Persib. Tujuannya sih jelas, biar berita ini rame dan banyak yang nonton. Tapi ya pakai logika dong. Apalagi katanya Katanhede akan digantikan sama Ruben Dias lah, Ciro Arves lah. Kan gak masuk akal pisan. Kenapa gak masuk akalnya? Ya iyalah, liga aja belum kelar atuh akang-akang ece-ece kumaha rek meuli pemain, kumaha rek ganti pemain, dan meuli ge moal bisa meureun nu balik atuh munyin berita teh. Bahkan bukan cuma Katanhede yang katanya udah didepak, tapi David Da Silva pun kabarnya atau cenah akan digantikan oleh Arsenio Valvot dari Persebaya. Aduh, ini makin gak balik, terbalik gimana? Ya, Boboto emang kecewa sama Katanhede dan David Da Silva, tapi itu kan udah biasa. Boboto kan emang gitu. Dulu waktu duo gelis mulai jelek, dipaksa hengkang dari Persib oleh Boboto. Terus datang duo cadas dan disanjung-sanjung. Sekarang kayak gini dijelek-jelekin lagi. Terus siapa dong yang bagus buat Persib? Apa yakin kalau ganti lagi bakalan bagus lagi? Patut diingat, permainan sepak bola itu bukan dimainkan satu atau dua orang saja, tapi 11 pemain cuy. Ya kalau emang tim ini gak raih hasil maksimal dan terus-terusan menurun, jangan cuma 1-2 orang saja yang disalahkan. Ulah tanggung-tanggung, semua aja rombak dari pelatih sama pemain, cuci gudang, beres kan?
Terus kalau udah cuci gudang, apa yakin bisa langsung sukses? Bisa aja sih kalau kayak Manchester City, Chelsea, atau PSG yang banyak duit dan mampu beli bintang-bintang kelas dunia yang skillnya udah nggak diragukan. Tapi di Indonesia mah sulit. Biarpun bintang berjubel, tapi kalau nggak deket sama PSSI dan PT LIB, jangan harap bisa jadi juara. Bener tuh, eta tah sepak bola Indonesia mah. Jadi sing sabar wae atulah bobotoh, punten atulah. Daripada puyeng mikirin duo Cadas atau si Rene, mending ucapin selamat tuh sama Teja yang jadi pemain terbaik bulan Januari versi PT LIB. Tapi ingat, sekarang jadi pemain terbaik, tapi nanti kalau menurut penampilannya, jangan dibully dong. Tapi Boboto jangan terlalu senang dulu, karena ya seperti udah pada tahu lah, kalau Persib punya pemain bintang hebat, pasti ada aja jalan buat ngegembosin Persib. Ya mungkin aja Teja dipanggil timnas lah, Teja dikabarkan karena COVID lah, inilah, itulah, yang penting kan absen, gitu kan? Oke, itulah tadi sedikit serba-serbi dari Liga 1 ya. Terima kasih yang udah nyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini ya. Untuk kritik dan saran tentang background segala macam, makasih banget udah ngasih saran, karena kita kan juga evaluasi semuanya supaya sabar juga lah, karena kita juga butuh biaya ya. Oke. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan perang-perangnya hanya di Rio Ria Sport. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport.